Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 192. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 192. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, perusahaan milik Andi dan perusahaan milik Alex akhirnya sepakat untuk melakukan kerjasama. Perusahaan Andi yang dipimpin Pak David mau berbagi produksi mereka dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan milik Alex untuk melakukan produksi sebesar 20% dari total order pembelian para customer di perusahaan milik Pak David. Ternyata 20% di perusahaan yang dipimpin Pak David menjadi 80% dari total produksi di perusahaan milik Alex. Hal itu karena perusahaan milik Alex lebih kecil daripada perusahaan milik Andi sehingga kapasitas produksi mereka tidak sebesar di perusahaan milik Andi. Para staf dan pimpinan di perusahaan milik Alex bahkan sampai melakukan sujud syukur ketika kesepakatan tersebut tercapai. Hal itu karena produksi sebesar 80% dari total maksimal produksi sudah sangat cukup bagi perusahaan tersebut. Perusahaan milik Alex akan bisa berproduksi mendekati normal untuk 6 bulan ke depan. Ini adalah sebuah kabar bagus untuk mereka. Bahkan kini mereka bisa memanggil para karyawan yang sudah dirumahkan untuk bisa bekerja kembali. Dan di akhir pertemuan hari ini Andi berpesan kepada para pimpinan di perusahaan Alex untuk bekerja secara maksimal dan tetap menjaga mutu supaya kontrak kerjasama ini bisa terus diperpanjang. Sementara itu Pak David saat ini terlihat sedikit lega karena beban perusahaan mulai berkurang dengan pemberian kontrak 20% tersebut. Dan Pak David kemudian berkata kepada Andi ketika percakapan masih terjadi, "Pak, maaf, ada yang ingin saya sampaikan. Dan ini sifatnya agak tertutup. Bisa kita bicara di belakang, Pak?" kata Pak David. Dan ketika Andi beberapa langkah meninggalkan ruangan tersebut, Pak David kemudian berkata kepada Andi, "Pak, masalah ini juga melibatkan nama baik perusahaan kita, Pak. Walaupun saya sebenarnya juga terbantu karena selama ini kita memang kewalahan dengan pesanan yang semakin banyak. Kalau saya menyarankan di masa-masa awal ini kita harus mengirim beberapa staf kita untuk monitoring dan mensupervisi di sana, Pak. Ini masalah kualitas harus benar-benar kita kawal, Pak. Okelah, mungkin dalam 1-2 minggu sudah cukup. Bagaimana menurut Bapak?" tanya Pak David kepada Andi. "Baik, Pak. Nanti Bapak katakan saja kepada mereka di forum. Intinya saya setuju dengan usulan ini," kata Andi kepada Pak David. "Ya sudah, silahkan Bapak kembali ke ruangan, Pak, dan silahkan disampaikan." Pak David kemudian meninggalkan Andi dan menuju ke ruang meeting kembali. Andi pun kini melangkah untuk meninggalkan tempat itu dan menuju ke ruang meeting. Namun tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata Lisa menghubungi Andi. "Mas, kamu sama Alex kemana kok? Tadi katanya jalan berdua. Kok kamu gak kasih kabar aku, Mas?" tanya Lisa.
Andi kemudian menceritakan kepada Lisa tentang kepergiannya tersebut kepada Lisa. Gak apa-apa mas, kamu mau kemana juga. Tapi kasih aku info dong. Tiba-tiba Lisa mematikan handphonenya. Wah, Lisa mulai tersinggung, kata Andi kemudian. Andi kemudian melangkahkan kakinya untuk menuju ke ruang meeting. Dan ternyata setelah berada di ruang meeting tersebut, Lisa masih terus mengirimkan pesan kepada Andi dan meminta Andi untuk secepatnya kembali ke kantor. Jam 3 sore acara di perusahaan yang dipimpin Pak David telah selesai. Andi kemudian mengajak Alex untuk kembali ke perusahaan mereka. Wah, aku jadi lega banget An. Terima kasih sekali atas bantuanmu ini ya An, kata Alex kemudian. Sama-sama Lex. An, kenapa kamu tidak langsung pulang saja? Ini kan sudah cukup sore juga. Andi kemudian berkata kepada Alex. Aku dari tadi sudah diteror sama Lisa, disuruh balik ke kantor Lex. Seketika itu juga Alex langsung tertawa mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut. Wah, kalau gitu kamu aku drop saja ke kantor. Aku juga ngerian nanti aku ditanya-tanya sama Lisa, kata Alex sambil terus menahan tawanya. Dan sesampainya di kantor, Alex langsung ke ruang Pak Theo. Rupanya Alex tidak berani juga masuk ke ruang komisaris perusahaan karena Alex merasa tidak enak hati terhadap Lisa. Andi kemudian masuk ruang komisaris. Dan di salah satu pintu yang di dalamnya adalah ruang Lisa, Andi kemudian mengetuk pintu itu beberapa kali. Dan karena pintu tidak dikunci, Andi kemudian masuk ke dalam ruangan Lisa tersebut. Lisa masih terlihat dengan kesibukannya. Dan Andi kemudian duduk di kursi di depan meja Lisa. Lisa, sedang sibukkah kamu? Tanya Andi kepada Lisa. Ya, kamu bisa lihat sendiri aku sedang sibuk, kata Lisa dengan wajah terlihat dingin kepada Andi. Ya sudah, kalau begitu. Tadinya aku mau minta maaf sama kamu Liz. Tapi melihat kamu sibuk ya sudahlah, kata Andi sambil duduk dan tak tahu dengan apa yang mesti dilakukannya. Aku pikir masalah ini cuma sementara dan niatku juga cuma menolong Alex. Kok malah jadinya ada yang ngambek, kata Andi sambil tersenyum. Andi kemudian menghubungi Alex melalui handphonenya. Lex, aku mau pulang. Lex, kamu terserah mau pulang juga silahkan. Salam untuk Pak Theo ya Lex. Oke An. Lalu bagaimana dengan Lisa An? Apa sudah bisa diselesaikan? Tanya Alex kepada Andi. Belum Lex, tapi lihat nanti deh, kayaknya masih bisa kok. Ya udah, aku mau pulang dulu. Pingin makan siang nih Lex, aku pingin ngajakin Lisa kalau mau. Kamu mau gak Lex, kita makan siang bersama? Kata Andi kemudian. Maaf An, aku lain kali saja. Udah sana kamu ajakin Lisa. Aku jadi gak enak hati nih. Gara-gara aku kalian malah jadi berantem, kata Alex kepada Andi. Ya sudah Lex, aku tutup dulu dan kalau ada apa-apa jangan lupa kamu menghubungi aku ya Lex, kata Andi dan kemudian menutup handphonenya tersebut. Liz, aku mau pulang. Aku mau ajak kamu makan siang Liz, soalnya aku belum makan. Tadi seharian kami sibuk meeting di perusahaanku. Mau ya Liz, kata Andi kemudian. Mas, lain kali kamu tidak boleh seperti ini. Kamu ada apa-apa harus memberikan informasi terlebih dahulu, kata Lisa yang terlihat sudah mulai berubah raut mukanya. Iya Liz, aku tadi ngobrol dengan Alex dan dia bercerita kalau perusahaannya akan tutup. Itu menyangkut ribuan nyawa di dalamnya Liz. Aku tadi langsung berpikir keras bagaimana cara aku bisa bantu Alex.
Dan mohon maaf Liz, kita tidak boleh egois jika sudah menyangkut banyak nyawa di dalamnya. Di perusahaan Alex itu ada ribuan karyawan dan mungkin masing-masing karyawan itu punya keluarga, punya anak istri dan mungkin punya orang tua. Bisa dibayangkan jumlah mereka berapa orang Liz? Aku mohon pengertian kamu Liz. Ayo kita jalan. Kita gak boleh berantem. Iya, aku minta maaf sama kamu, kata Andi sambil menarik Lisa dari tempat duduknya. Lisa terlihat agak kaget dengan perlakuan Andi tersebut. Kok tiba-tiba Andi langsung menariknya? Sambil tersenyum dan bercanda Andi kemudian berkata, jadi wanitaku, kamu harus pelan-pelan bisa mengerti bagaimana calon suaminya. Ini aku lakukan untuk kebaikan kita jangka panjang, kata Andi kemudian. Rupanya walaupun sambil bercanda mendengar kata-kata Andi yang seperti itu langsung membuat Lisa luluh hatinya. Ternyata Andi serius dengan dirinya. Dan memang Lisa pelan-pelan harus mulai belajar mengenali Andi. Lisa yang kini telah berdiri kemudian berdiri mengikuti langkah Andi. Dan ketika sudah berada di dalam mobil milik Lisa terjadilah percakapan di antara Andi dan Lisa. Bagaimana Mas hasil pertemuan perusahaan kamu dan perusahaan Alex Mas? Tanya Lisa kemudian. Andi kemudian bercerita tentang hasil pertemuan hari ini antara perusahaannya dengan perusahaan milik Alex. Tapi kamu harus hati-hati Mas. Menurutku kamu berniat membantu Alex tapi yang menjadi taruhannya adalah kredibilitas perusahaan kamu. Kamu mempertaruhkan dirimu di depan para pimpinan perusahaanmu. Jika perusahaan Alex tidak bekerja secara sungguh-sungguh bukan tidak mungkin ini akan menjadi bumerang untuk perusahaan kamu. Kualitas itu nomor satu Mas. Mas Andi juga harus pertimbangkan pasti ada alasan kenapa perusahaan milik Alex itu susah mendapatkan order. Aku yakin pasti ada alasan kuat di balik itu Mas. Saat ini Mas Andi harus pantau terus kualitas produksi dari perusahaan milik Alex. Ini taruhannya Mas. Salah-salah perusahaan Mas Andi sendiri yang bisa hancur jika kualitas produksi mereka asal-asalan, kata Lisa kemudian. Iya Lis, aku sudah pikirkan hal itu. Makanya ini aku juga terus memikirkan bagaimana cara mengawal kualitas hasil produksi di perusahaan milik Alex. Aku masih terus memikirkan bagaimana caraku terus mengawal agar kualitas produksi di perusahaan milik Alex bisa sesuai dengan harapan para customer. Aku juga yakin tidak mungkin tidak ada yang melatar belakangi kenapa perusahaan Alex bisa sepi order seperti ini. Soalnya sampai saat ini perusahaanku itu malah masih banjir order, bahkan kami sampai kewalahan untuk memenuhi pemesanan para customer, kata Andi kemudian. Nah itu Mas. Menurutku juga seperti itu. Tidak mungkin tidak ada yang melatar belakangi semua ini. Ada apa dengan perusahaan Alex kok bisa kejadiannya seperti ini? Ini pasti manajemennya tidak beres Mas. Mas Andi sebaiknya kapan-kapan berbicara lagi dengan Alex. Dan ini menurutku juga agak aneh Mas. Di satu sisi perusahaan Mas Andi yang usahanya serupa masih banjir order. Tapi mengapa dengan perusahaan Alex kok bisa terjatuh seperti itu? Ini pasti ada yang tidak beres Mas, kata Lisa kepada Andi. Wah, ternyata Lisa cukup jeli juga analisis bisnisnya. Andi kemudian berusaha mencerna apa yang dikatakan Lisa tersebut. Iya Lisa, nanti di waktu yang tepat aku mau melihat perkembangan kerjasamaku ini dulu.
Jika kerjasamaku ini lancar dan positif, maka bisa jadi ini memang masalah biasa saja dalam sebuah perusahaan. Tapi jika aku bantu dengan cara seperti ini dan masih kesulitan, berarti memang ada sesuatu yang salah di dalam perusahaan milik Alex ini. Andy dan Lisa kini telah sampai di sebuah rumah makan. Mereka segera memesan makanan dan minuman di restoran tersebut. Dan dikala mereka tengah menikmati makanannya itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seseorang yang menegur Lisa. "Hai Liz, kamu Lisa kan?" tanya pria itu kepada Lisa. "Hai Victor, wah tumben ya kita ketemu. Udah lama banget kita tidak ketemu," kata Lisa menjawab sapaan dari pemuda bernama Victor tersebut. "Sama siapa Liz?" tanya Victor kemudian. "Ini aku sama Mas Andi." "Sini Vic, kamu kenalan sama Mas Andi," ajak Lisa kepada Victor. Victor kemudian duduk di kursi kosong yang ada di tempat itu. "Kesibukanmu apa Liz sekarang?" tanya Victor kepada Lisa. "Aku saat ini sedang membangun usaha dengan Mas Andi dan satu orang temanku lagi Vic." Dan mendengar kata-kata dari Lisa itu, kini Victor kemudian berkata, "Wah bagus tuh Liz. Kalau kamu butuh apa-apa kamu bisa minta bantuanku Liz. Aku bisa kok invest di perusahaan kalian. Aku yakin pasti perusahaan kalian ini perusahaan kecil dan butuh suntikan dana." "Iya kan?" kata Victor kemudian. Mendengar apa yang dikatakan Victor tersebut, Andi masih terdiam dan melanjutkan makannya. Sedangkan Lisa saat itu langsung berhenti menikmati makan. Rupanya saat itu selera makan Lisa langsung hilang ketika Victor berkata seperti itu. "Ah kamu Vic dari dulu gak berubah. Kamu merasa paling hebat deh. Tapi kayaknya untuk saat ini kami belum butuh investor kok. Usaha kami masih tetap berjalan walau kondisi global saat ini sedang kena pandemi." Andi kemudian berpikir sejenak. Kayaknya orang ini ingin mencari masalah. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 192. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.